Hai saudaraku, sekarang saya akan membacakan kitab suci dari Injil Matius, yaitu Jalan yang Benar. Mari mendengarkan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah bacaan Injil Matius bab 7 ayat 12 sampai dengan 14 hari ini. Saudara-saudariku sekalian, malam ini saya mau sharing tentang penglihatan atau mimpi yang saya alami di tahun 1991. Itu juga mengatakan seperti Injil yang kita baca hari ini. Pada waktu itu saya pernah share di YouTube pribadi saya juga, tapi sekarang saya nambungkan dengan bacaan Injil hari ini. Saya ambil singkatnya aja. Waktu itu saya sakit dan saya mendengar suara untuk dia mengajak saya bahwa jikalau kamu mau melihat surga dan neraka itu, ikutlah aku. Saat itu saya mengikuti suara itu ke suatu tempat, dan sampai di suatu tempat, di situ ada persimpangan. Di sebelah kiri banyak orang berkumpul di situ. Terus ada jalan lurus ke depan, itu luas, sangat lebar banget, dan banyak orang yang sedang memperbaiki jalan dan melebarkan jalan itu. Dan saya kira itu jalan menuju surga karena jalannya begitu bersih dan luas. Saya bilang ke suara itu, oh berarti ini adalah suara untuk menuju ke surga itu ya. Lalu jawab suara itu, bukan, ini jalan menuju neraka. Tapi saya penasaran kenapa jalan menuju neraka lebih bagus. Terus jalan ke surga itu yang mana? Saya sedang berjalan di jalan yang tadi, jalan yang besar itu. Terus suara itu berkata, kamu lihat di sebelah kananmu. Saya menoleh ke sebelah kanan, ternyata ada jalan setapak menuju suatu puncak atau gunung, dan banyak semak-semak, alang-alang yang tumbuh di situ, dan tidak ada orang yang tertarik untuk melewati jalan itu. Tetapi saudaraku, justru suara itu mengatakan bahwa itu adalah jalan menuju surga. Saya tidak percaya waktu itu, masa jalan sekecil kayak gitu bisa jalan menuju surga. Sebetulnya jalan yang besar inilah jalan menuju surga. Terus kata suara itu, coba kamu naik ke atas puncak, coba kamu boleh ke atas. Saya baru melangkah berapa langkah ke jalan yang di bagian kanan itu, jalan setapak itu. Baru sampai di tengah jalan, sebelum sampai ke puncak, tiba-tiba ada berbagai orang, pakaiannya putih semua, pakai jubah. Mereka turun dari atas gunung itu ke bawah, dan saya ke atas. Mereka satu persatu memegang bahu saya, dan mereka tersenyum ke saya. Dan mereka berkata, mereka akan mengunjungi orang-orang yang tadi berkumpul di tempat persimpangan itu. Lalu sebelum saya sampai ke puncak, saya terbangun dari mimpi, dan saat itu saya langsung, oh bukan saudaraku, terlewat ya. Saya belum bangun dari mimpi, tapi justru seketika itu ada penglihatan lain lagi. Ada suara itu mengatakan, nih terimalah ini. Pada waktu itu ada seseorang memberi sebuah salib ke saya. Terus saya ambil, saya langsung taruh di bahu. Dan saat itu saya sangat sedih karena saya kira saya akan mati. Karena di
pemakaman orang Kristen kan banyak salib. Saya pikir saya akan mati, tetapi besok paginya ada kakak saya datang dari Same ke Dili, ke rumah tante Tina di Dili, Balidi, dan saat itu saya menceritakan itu semua kepada dia bahwa saya akan mati karena saya menerima salib. Tetapi saat itu kakak saya bilang, seakan-akan kamu tidak mati, tapi kamu akan dalam kehidupan kamu mungkin kamu akan menderita. Karena mikul salib adalah harus memikul salib untuk mengikuti Yesus Kristus. Seperti itu. Tapi tadinya memang saya udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, saya sakit terus. Akhirnya saat itu diantar saya ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit saya mulai enak makan, minum, dan sampai sekarang waktu seseorang memberi salib itu pun dia mengatakan tunggu sampai 8, dan saya kira saya 8 menit, 8 hari, 8 minggu, 8 bulan atau 8 tahun saya akan meninggal. Tetapi justru sampai tahun 98, dari tahun 91 sampai dengan tahun 98 saya kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus lagi. Namun sebelum tahun 98 itu, antara tahun 94, 95, 96 saya dikasih suatu penyakit yang begitu berat, penyakit yang alergi kulit, dan saya tidak bisa makan makanan-makanan yang berbau minyak. Tapi mungkin lewat penyakit itu Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saya lagi. Dan setelah krisis moneter, saya kerja di Batam. Terus saya setiap sore berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan. Dan pada suatu sore saya berlutut di pinggir sungai dan saya fokus dan saya minta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hampir 1 jam saya berlutut di pasir sampai batu-batu pasir masuk ke lutut saya, tertancap, tapi saya tidak merasa sakit karena saya sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Dan setelah itu saya berdoa, ada wangi-wangian mengelilingi aku, hampir saya menemukan Allah saat itu. Tetapi karena mungkin raga tidak boleh agak susah menjumpai Tuhan yang adalah roh itu, jadi saya kembali ke tempat di mana saya tinggal dan kita kumpul sama teman-teman. Dan malam itu setelah kita nonton TV, tidur, dan setengah jam 12 malam atau setengah 1 baru saya menemukan Yesus Kristus dalam mimpi saya. Dan dia ceritanya panjang tapi saya perpendek aja karena di YouTube pribadiku sudah disampaikan. Jadi kami sedang menuju ke suatu tempat dan banyak orang sekali yang berbondong-bondong menuju ke satu rumah. Dan sebelum sampai ke rumah itu, Yesus Kristus yang tadi hanya suara itu justru aku lihat face to face. Dia layak seperti ada gambar di kalender atau di gereja yang pakai jubahnya agak coklat muda atau apa ya itu ya, di gereja itu ada. Terus ya dia masuk duluan ke rumah itu, dia berlutut dan kita semua masuk, ada yang lutut di kiri, ada yang di kanan, ada yang di belakang. Saat itu saya takut, saya segan banget, ternyata Tuhan Yesus memang ada. Terus saya lutut agak di belakang, agak jauh sedikit. Terus Tuhan menoleh ke belakang, dia pegang kaki saya, tarik ke sampingnya dia dan suruh saya berlutut di sampingnya dia. Dan saat itu saya terbangun dari tidur. Saat itu saya langsung berdoa rosario malam itu, dan sepertinya sudah terjawab waktu penasaran saya yang pas saya terima salib suruh nunggu sampai 8. Saya masih nunggu 8 tahun, 8 bulan atau apa saya akan mati. Ternyata dari tahun 91 sampai tahun 98 itu Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saya. Dan saat itu saya sangat bahagia karena jawabannya sudah dijawab kepada saya di tahun 98 itu. Dan saya mulai doa rosario malam itu dan saya tidur, besoknya bangun saya sudah lupa masalah itu. Dan setelah 3 hari ternyata saya sudah sembuh dari sakit saya. Lalu saya belum merasakan saya sudah sembuh, tapi ada teman saya bilang, kok kamu udah sembuh ya, gatal kamu udah kering tuh.
Terus aku lihat ternyata kaki katal saya udah kering memang. Terus itu baru saya sadar bahwa memang Tuhan menjawab saya tepat dan sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan nubuatnya yang dia sabdakan bahwa kamu akan nunggu sampai 8. Dari tahun 91 sampai tahun 98 Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, dan lewat penyakit itu dia benar-benar menyatakan bahwa dia ada dan dia menyembuhkan saya sampai sekarang. Sekian saudaraku, saya singkat saja. Sampai di sini dulu dan semoga bermanfaat bagi sesama. Salam.